Halo sahabat liputan6.com, video headline kembali hadir di edisi 27 September 2022 bersama saya Teddy Trisetyo Berti yang kali ini akan membahas soal ledakan di Sukoharjo dari paket petasan. Adakah unsur kelalaian? Simak penjelasan berikut ini. Ledakan keras terdengar di sebuah lahan kosong di samping rumah dinas Polri, tepatnya di Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Minggu 25 September 2022 pukul 18 waktu setempat. Saking kerasnya suara, ledakan itu membuat jendela rumah warga sekitar menjadi bergetar. Mereka pun kaget, bukan kepalang. Penasaran dengan peristiwa tersebut, para warga kemudian keluar rumah. Kekagetan mereka semakin menjadi-jadi tatkala melihat tubuh Bribda Dirgantara Pradipta sudah dalam kondisi berlumuran darah. Anggota Polres Sukoharjo itu pun langsung dibawa warga ke RS Indrayati Solo yang kemudian dirujuk ke RS Muwardi Surakarta. Warga setempat mengira bahwa ledakan tersebut berasal dari trafo listrik yang meledak. Polisi mengungkapkan sumber ledakan berasal dari paket yang berisi bubuk hitam yang digunakan sebagai bahan pembuat mercon alias petasan. Paket tersebut merupakan barang sitaan dari razia yang dilakukan oleh Bribda Dirgantara Pradipta di kawasan Juruk, Kota Solo pada 2021 lalu. Dalam keterangannya, polisi menyebutkan bahwa paket itu dikirim oleh CV Mandiri Sujono dari Indramayu pada 22 April 2021. Paket ditujukan kepada ANH yang beralamat di Sidowayan, Polanharjo, Klaten. Paket itu juga tertulis sebagai sumbu petasan dengan berat 200 gram COD Rp131.840. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menyampaikan, kepolisian hingga saat ini telah memeriksa 7 saksi. Adapun saksi-saksi yang diperiksa diantaranya adalah pengirim paket, penerima paket, dan anggota Sat Intelkam Polresta Surakarta. Kapolda menegaskan, ledakan di dekat asrama polisi Grogol tersebut dipastikan tidak terkait aksi terorisme. Sampel barang bukti sudah diamankan dan sisanya dilakukan disposal atau dimusnahkan. Ia menjelaskan paket bahan petasan yang mengakibatkan Bribda Dirgantara terluka itu sudah diurai oleh tim Cibon. Kemudian barang bukti sumbu petasan diwadahkan dalam 6 kantong plastik klip. Irjen Ahmad Lutfi menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena peristiwa ledakan tersebut tidak berkaitan dengan aksi terorisme. Barang yang meledak adalah paket yang diamankan sejak tahun 2021 dan belum diketahui kenapa bisa dibawa oleh Bribda Dirgantara. Terkait kondisi korban ledakan, Kapolda menjelaskan masih ditangani tim medis dari Rumah Sakit Dr. Muwardi. Menurut dokter, luka bakar 37% korban sudah dalam penanganan dokter serta belum bisa dimintai keterangan, sehingga belum bisa dipastikan terkait unsur kelalaiannya. Dia juga menegaskan saat ini pihaknya masih menyelidiki barang paket mercon tersebut bisa berada di luar kantor polisi. Sejumlah personel juga telah diperiksa terkait hal ini. Sementara pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menilai ada unsur kelalaian dalam peristiwa ledakan mercon tersebut. Dirinya pun mempertanyakan barang hasil razia tersebut bisa lolos dan dibawa ke asrama polisi. Bambang menegaskan barang hasil razia harus tetap berada di tempat yang semestinya dan bila barang-barang tersebut hendak dimusnahkan, maka harus dilakukan oleh negara, bukan dimusnahkan oleh pribadi. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Rano Alfat sangat menyayangkan kejadian tersebut. Dirinya berharap korban ledakan tersebut segera pulih dari luka yang dideritanya.
Rano menegaskan kepolisian harus selalu waspada dalam bertindak, terlebih menangani benda yang belum diketahui isinya, karena bila tidak akan berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan dirinya. Dia meminta insiden tersebut dapat dijadikan evaluasi ke depannya dalam meningkatkan keamanan. Kalau perlu, kepolisian juga dapat membentuk sistem yang terintegrasi untuk pendataan barang hasil razia, sehingga tidak ada lagi paket-paket atau barang yang tidak teridentifikasi. Pelaksana tugas atau PLT Kapolresta Solo, Kombes Pol Alfian Nurizal memastikan korban ledakan bahan petasan di Aspol Grogol Sukoharjo, Bribda Dirgantara Dipta, masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Muar di Solo. Selain luka terbakar, kaki kiri korban juga mengalami patah tulang. Menurut Alfian, korban ledakan bahan petasan itu dirawat intensif di Rumah Sakit Muar di Solo. Kondisi korban mengalami luka bakar sekitar 70% di bagian bawah. Selain itu, kaki kiri yang terbakar juga tak bisa digerakkan. Demikian video headline kali ini. Saya Teddy Trisutyo Berti undur diri dan sampai jumpa.